Sering banget kan kita dengar soal kesuburan pria. Ini topik yang penting banget, tapi sayangnya seringkali malah dikelilingi sama mitos dan info yang simpang siur. Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng mana yang fakta dan mana yang cuma fiksi belaka. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih salah satu mitos yang paling sering kita dengar. Awas, jangan kebanyakan makan tempe atau tahu, nanti hormonnya keganggu loh. Kedengarannya meyakinkan ya, tapi apa ini beneran ada buktinya? Atau jangan-jangan cuma omongan kosong? Yuk kita cari tahu sama-sama jawabannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mitos kedelai. Di sini kita nggak akan pakai kata orang atau katanya-katanya ya. Sebaliknya kita bakal langsung lihat apa sih kata sains dan penelitian paling baru soal ini. Siap-siap ya, kita akan ungkap kebenarannya. Jadi, ini dia jawabannya, langsung to the point. Mitos itu salah besar. Penelitian terbaru dengan tegas nunjukin kalau konsumsi kedelai dalam jumlah yang wajar, ya kayak makan tempe atau tahu di piring kita sehari-hari, itu sama sekali nggak akan menurunkan testosteron atau mengganggu kesuburan. Pendeknya, aman. Terus kalau gitu, kenapa mitos ini bisa muncul? Nah, biang keladinya itu ada di senyawa bernama isoflavon yang memang ada di dalam kedelai. Tapi ini kuncinya, masalahnya itu bukan di isoflavonnya, tapi di dosisnya. Sama seperti banyak hal lain ya, yang paling penting itu jumlahnya. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling jelas. Kalau kita makan tempe, tahu, atau minum susu kedelai sebagai bagian dari makanan sehari-hari, itu aman-aman aja. Yang perlu diwaspadai adalah kalau kita mengonsumsi suplemen isoflavon dalam dosis super tinggi, apalagi tanpa pengawasan dokter. Nah, itu baru berpotensi jadi masalah. Jadi, untuk semua penggemar tempe dan tahu di luar sana, kalian bisa bernafas lega. Nikmati aja makanan kalian. Selama semuanya itu jadi bagian dari pola makan yang seimbang, nggak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Oke, mitos soal kedelai udah kelar ya. Sekarang kita geser ke topik yang bukan mitos. Kita akan bahas tentang risiko yang udah benar-benar terbukti secara ilmiah. Sesuatu yang dampaknya jauh lebih nyata pada kesuburan daripada sepotong tahu. Yap, kita lagi ngomongin soal merokok. Kalau ada satu hal yang harus jadi perhatian utama soal kesuburan pria, ya ini dia. Beda banget sama mitos kedelai. Hubungan antara merokok dan kerusakan sperma itu adalah fakta ilmiah yang nggak bisa dibantah lagi. Coba kita lihat lebih dalam ya. Merokok itu secara langsung merusak kualitas pasukan sperma kita. Mulai dari mengurangi jumlah cairannya, menurunkan jumlah spermanya, bikin gerakan mereka jadi lambat atau loyo, dan bahkan meningkatkan jumlah sperma yang bentuknya nggak normal alias cacat. Dan kerusakannya itu lebih dalam lagi, sampai ke level hormonal. Bayangin aja ya, ini kayak efek domino. Merokok menjatuhkan level testosteron yang ngaruh ke gairah dan kualitas sperma. Terus, hormon yang tugasnya memproduksi sperma, yaitu FSH, ikutan turun. Akhirnya, hormon lain yang namanya LH malah naik tinggi. Ini tuh kayak lampu alarm di tubuh kita yang nunjukin kalau testis lagi kerja ekstra keras dan kewalahan. Dengerin semua itu mungkin kedengerannya agak seram ya. Tapi, ini bagian yang paling penting. Selalu ada jalan untuk perbaikan. Kerusakan ini nggak harus permanen kok. Yuk, kita sekarang bahas soal harapan dan solusinya. Ini dia kabar baiknya yang perlu kita ingat. Tubuh kita itu punya kemampuan yang luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau kita kasih kesempatan, tubuh kita bisa mulai memperbaiki kerusakan yang ada, termasuk memproduksi sperma yang lebih sehat lagi. Dan kesempatan itu datang dari satu tindakan penting, berhenti merokok. Manfaatnya itu, wow, luar biasa. Kualitas sperma bisa meningkat drastis cuma dalam hitungan beberapa bulan. Dan ini bukan cuma soal diri kita sendiri, ini tentang kesehatan pasangan dan masa depan keluarga kita. Oke, biar gampang ingatnya, mari kita rangkum. Kalau kita mau menjaga kesuburan, ada dua musuh utama yang wajib dihindari. Pertama, merokok. Ini ancaman paling nyata. Dan kedua, suplemen isoflavon dosis tinggi yang dikonsumsi tanpa anjuran dokter. Sesederhana itu. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Jaga pola makan yang seimbang yang tentunya boleh banget diisi sama tempe dan tahu. Dan yang paling penting, ambil langkah proaktif untuk berhenti merokok. Percaya deh, ini adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk kesehatan kita dan keluarga di masa depan. Tujuan dari pembahasan ini adalah supaya kita semua punya pengetahuan yang benar. Sekarang setelah kita tahu mana yang fakta dan mana yang fiksi, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Satu perubahan positif apa, sekecil apapun itu, yang bisa kita mulai dari hari ini?
Sebagai penutup, informasi yang kami bagikan dalam ulasan kali ini bersumber dari materi edukasi yang dibuat oleh Rumah Sakit Arbunda Prabu Muli. Terima kasih sudah menyimak.